Shalom Bapak Ibu Saudara yang saya kasihi. Kita jumpa lagi di dalam konten Indah Bersamamu dari YouTube channel saya, Jeffrey Echana Channel. Nah, kalau di konten sebelumnya saya sudah berbicara tentang duri dalam daging bagian yang pertama, maka kali ini saya akan berbicara mengenai duri dalam daging bagian yang kedua. Bapak Ibu Saudara, saya percaya seperti saya katakan di konten sebelumnya bahwa tidak ada satupun manusia yang luput daripada duri dalam dagingnya. Tidak peduli seberapa kuatnya seseorang, pasti ada titik lemahnya. Heroes-heroes yang kita nonton di film pun, Bapak Ibu Saudara, yang gak bisa mati-mati itu loh, Bapak Ibu Saudara, sudah dibanting, sudah dipukul, sudah dihajar, sudah segala sesuatu, tapi pada akhirnya mereka tetap punya kelemahannya. Nah, itu juga sebabnya saya yakin semua kita punya duri dalam daging. Duri dalam daging itu bukan berarti secara hurufiah ya Bapak Ibu Saudara, tetapi bisa saja duri dalam daging itu merupakan persoalan, penyakit, atau apa saja yang ada dalam hidup kita yang kita sudah minta berkali-kali sama Tuhan untuk Tuhan angkat, tapi ternyata sampai hari ini masih tetap ada. Dan kalau Tuhan masih izinkan itu masih tetap ada, saya yakin bahwa itu tidak akan pernah melampaui kekuatan kita. Jadi jangan pernah menyerah ketika duri dalam daging itu masih ada, dan biarlah kita memandang duri dalam daging itu sebagai hal yang positif, yaitu sebagai rem bagi kita untuk kita boleh menyadari betapa lemahnya kita, betapa kita adalah orang-orang yang membutuhkan Tuhan. Untuk itu mari kita berdoa bersama-sama memohon pimpinan Tuhan. Tuhan, penjaga hidup kami yang tidak pernah tertidur dan tidak pernah terlelap dalam hidup kami. Engkau bukan saja menjadi penjaga bagi serangan-serangan yang terjadi dalam hidup kami yang berasal dari luar diri kami, tetapi Engkau juga adalah penjaga yang menjaga setiap serangan-serangan yang justru terjadi di dalam diri kami sendiri. Tuhan, baik itu merupakan keinginan, kehendak, ambisi, atau segala sesuatu dalam diri kami, kesombongan, atau kekuatan kami yang kami anggap lebih daripada cukup, sehingga kami tidak usah bergantung kepada kekuatan-Mu. Biarlah semua itu, Tuhan, lewat duri dalam daging, boleh ternyata dalam hidup kami bahwa sesungguhnya setiap kami adalah orang-orang yang sangat membutuhkan Engkau, Tuhan. Bahkan kami tidak bisa hidup tanpa Engkau. Terima kasih Bapa. Sertai renungan yang singkat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara, kenapa duri dalam daging terjadi dalam hidup kita? Karena kita harus mengandalkan Tuhan lebih daripada kekuatan kita, dan Tuhan izinkan itu terjadi supaya kita lebih bergantung lagi kepada Tuhan. Untuk itu mari sama-sama kita mau adakan pengakuan di hadapan Tuhan dengan bersama-sama kita berkata, Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib
telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Di dalam pujian ini katakan, di saat aku sudah tidak mampu lagi. Kadang Tuhan izinkan kita sampai di titik di mana kita merasa kita sudah tidak bisa buat apa-apa lagi. Duri dalam daging. Bapak Ibu Saudara, di konten saya sebelumnya tentang duri dalam daging, kita membaca firman Tuhan dari 2 Korintus 12 ayat ke-7 sampai ke-10. Nah, ada baiknya kita baca kembali firman yang sama untuk merimain kita kembali dasar dari firman Tuhan dari pokok bahasan kita kali ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, judul dari perikop ini, Paulus menerima penglihatan dan pernyataan. Aku harus bermegah sekalipun memang hal itu tidak ada faedahnya. Namun demikian aku hendak memberitakan penglihatan-penglihatan dan pernyataan-pernyataan yang kuterima dari Tuhan. Aku tahu tentang seorang Kristen 14 tahun yang lampau, entah di dalam tubuh aku tidak tahu, entah di luar tubuh aku tidak tahu. Tuhan yang mengetahuinya. Orang itu tiba-tiba diangkat ke tingkat yang ketiga dari surga. Aku juga tahu tentang orang itu, entah di dalam tubuh, entah di luar tubuh, aku tidak tahu. Tuhan yang mengetahuinya. Ia tiba-tiba diangkat ke Firdaus, dan ia mendengar kata-kata yang tak terkatakan, yang tidak boleh diucapkan manusia. Atas orang itu aku hendak bermegah, tetapi atas diriku sendiri aku tidak akan bermegah selain atas kelemahan-kelemahanku. Sebab sekiranya aku hendak bermegah juga, aku bukan orang bodoh lagi. Karena aku mengatakan kebenaran, tetapi aku menahan diriku, supaya jangan ada orang yang menghitungkan kepadaku lebih daripada yang mereka lihat padaku, atau yang mereka dengar daripadaku. Dan supaya aku jangan meninggikan diri karena pernyataan-pernyataan yang luar biasa itu, maka aku diberi suatu duri di dalam dagingku, yaitu seorang utusan iblis untuk menggocoh aku, supaya aku jangan meninggikan diri. Tentang hal itu aku sudah 3 kali berseru kepada Tuhan supaya utusan iblis itu mundur daripadaku. Tetapi jawab Tuhan kepadaku, cukuplah kasih karuniaku bagimu, sebab justru dalam kelemahanlah kuasaku menjadi sempurna. Sebab itu aku terlebih suka bermegah dalam kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya mengulang kembali ayat yang ke-9, dikatakan sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Baru-baru ini saya membaca sebuah berita di internet, Bapak Ibu Saudara, mengenai pengakuan mantan Presiden Amerika Serikat, George W. Bush. Di situ dia membuat sebuah pengakuan mengenai kebiasaan buruknya di masa lalu. Ternyata di masa lalunya, Bapak Ibu Saudara, ia adalah seorang yang gemar minum alkohol. Sampai pernah suatu kali ia berada dalam keadaan yang benar-benar mabuk di hadapan seluruh keluarganya, mertuanya, bahkan sahabat-sahabat mertuanya. Bayangkan, sungguh sesuatu yang sangat memalukan bagi seorang presiden. Namun pada akhirnya ia belajar
dengan keras bagaimana cara untuk menghentikan kebiasaan yang buruk itu, yaitu sebagai pecandu alkohol. Lalu dengan bimbingan dan dukungan dari istrinya dan support dari seluruh keluarganya, bahkan pendeta Billy Graham, akhirnya ia berhasil menghentikan kebiasaan buruknya itu. Kalau kita mau jujur, Bapak Ibu Saudara, maka setiap orang tanpa terkecuali setiap kita pasti memiliki kelemahan yang entah itu hanya akan merugikan diri kita sendiri atau bahkan yang bisa merugikan orang lain. Dalam pembicaraan firman Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara, Paulus berkata bahwa ia memiliki suatu duri dalam daging. Dan banyak orang menafsirkan itu sebagai penyakit yang ada di dalam tubuhnya. Namun tidak ada yang tahu persis apa yang dimaksudkan duri dalam daging Paulus ini. Namun satu hal yang jelas, duri adalah gambaran kelemahan yang menghambat Paulus dalam pelayanannya. Seperti halnya Paulus, mungkin ada kelemahan yang kita punya saat ini, Bapak Ibu Saudara. Dan mungkin sudah terlalu sering kita meminta kepada Tuhan untuk mengubah kondisi kita ini dengan caranya yang ajaib. Kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan menjadikan kita orang yang sabar secara instan seperti yang kita inginkan. Namun yang justru terjadi seringkali saat kita meminta kesabaran dari Tuhan, maka setelah itu seolah-olah ada hal yang justru mendorong kita untuk menjadi tidak sabar. Kita minta kesabaran, justru Tuhan memberikan kita sesuatu yang menguji kesabaran kita. Ya, ada kalanya duri itu seolah dibiarkannya supaya kita tidak meninggikan diri, sehingga kita bisa bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti yang dikatakannya di dalam 2 Korintus 12 ayat ke-9 tadi. Kadang Tuhan membiarkan duri itu tetap ada dalam diri kita, supaya kita dapat mengerjakan kuasanya di dalam hidup kita. Tanpa campur tangan Tuhan dalam mengubah diri kita dan tanpa kesediaan kita untuk berubah, bisa dipastikan selamanya kita tidak akan pernah bisa berubah. Itu sebabnya, Bapak Ibu Saudara, setiap kali kita membutuhkan kekuatan Roh Kudus untuk terus menguasai hati dan pikiran kita. Setiap kita membutuhkan itu. Tanpa kekuatan dari Roh Kudus tidak mungkin kita bisa menguasai hati dan pikiran kita sendiri. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, setiap orang pasti punya kelemahan. Sebab tidak ada satupun manusia yang sempurna. Tidak ada. Namun justru saat itulah Tuhan ingin kita mengakui kelemahan kita di hadapannya. Mengapa? Karena selama kita tidak menyadari betapa terbatasnya diri kita, maka selamanya kita tidak bisa merasakan dahsyatnya kuasa Tuhan atas hidup kita. Saat kita bisa melihat kuasanya benar-benar nyata dalam hidup kita, maka kita baru bisa berkata, dalam kelemahanku, kuasa Tuhan menjadi sempurna. Mari kita akui sekali lagi di hadapan Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku,
Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Sekali lagi katakan, Kau Tuhan jadi andalanku. Hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat. Perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Ini pengakuan kami, hanya Engkau Tuhan yang dapat diandalkan, yang mampu, yang sanggup mengubah hidup kami. Tuhan, bantu kami menjadi pribadi yang Kau senangi. Mari di hadapan Tuhan saat ini, Bapak Ibu Saudara, kita mau akui kelemahan-kelemahan kita, ketidaksanggupan kita, ketidakmampuan kita. Sebab hanya Tuhan yang memampukan kita, hanya Tuhan yang membuat kita sanggup. Hanya Tuhan yang mampu untuk memberikan kita kekuatan untuk menghadapi apapun dalam hidup ini, supaya hati dan pikiran kita tetap terjaga. Itu sebabnya kalau Tuhan hari ini izinkan ada duri dalam daging kita, biarlah kita boleh menjalani kehidupan ini dengan ketaatan yang sepenuhnya kepada Tuhan, dan memandang duri itu sebagai alat penolong bagi setiap kita, untuk kita boleh menjaga setiap perilaku, perkataan, atau apapun itu dalam diri kita menjadi pribadi yang lebih berkenan kepadanya. Haleluya. Tuhan yang tidak pernah salah dalam bertindak. Kalau hari ini Engkau sedang mengizinkan ada duri dalam daging kami, kalau hari ini Engkau seakan tidak mendengar seruan kami, meskipun kami sudah berseru berulang kali untuk Tuhan, Engkau angkat duri itu, tapi tetap Engkau biarkan duri itu ada dalam daging kami. Ajar kami untuk melihat kebenaran bahwa pasti Engkau punya maksud dan tujuan di balik semua itu. Sebab yang paling tahu batas kekuatan kami
Yang paling tahu karakter kami adalah Engkau sendiri, Tuhan. Itu sebabnya ketika Engkau izinkan duri itu tetap ada dalam hidup kami yakin semua itu demi kebaikan kami sendiri. Itu sebabnya buat apa saja yang Engkau mau buat dengan hidup kami. Terima kasih Tuhan. Jadikan kami pribadi yang berkenan kepadamu dari waktu ke waktu. Sekalipun kami harus mengalami dan merasakan dan menderita oleh karena duri yang ada dalam daging kami. Namun kami percaya semua itu akan tergantikan dengan kemuliaan, kemenangan yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Mari semua kita yang setuju sama-sama kita katakan amin.